lagi dengan saya Ali Mahfud. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana merawat cutting. Cutting yang saya beli ini adalah cutting impor jenis Jupiter. Saya beli melalui grup Facebook dengan harga 100.000 satu paket, dapat 20 cutting. Mantap sekali ya, 20 cutting. 20 cutting maksudnya itu 20 potong atau 20 batang cutting Jupiter, dengan harapan kalau kita semai semua ke 20 cutting itu tumbuh atau hidup, bisa jadi 20 bibit anggur jenis Jupiter. Bisa kita hitung dengan asumsi satu bibit Jupiter itu kisaran harga 75.000 dikali 20 biji itu sama dengan 1.500.000 rupiah. Nah, mantap kan hasilnya. Berasal dari cutting Jupiter satu paket seharga 100.000 rupiah. Bisa itu kan, makanya yuk kita sama-sama menanam anggur. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita persiapkan alat-alat dan perlengkapan untuk menyemai cutting Jupiter tersebut. Yang pertama yaitu adalah pisau. Usahakan pisau itu yang tajam. Yang kedua yaitu spidol maker. Ini spidol permanen, artinya kalau kena air dia tidak luntur. Kemudian yang ketiga adalah gunting dahan. Ini saya menggunakan gunting merek Kapushi, buatan dari Jepang, karena terkenal awet. Ketajamannya itu awet dan kuat, berasal dari material stainless. Kemudian alat perlengkapan berikutnya adalah solatip kertas atau isolasi. Isolasi ini sangat murah sekali dan banyak kita dapatkan di toko-toko sembako, biasanya ada. Solatip ini nanti kita gunakan untuk memberi label atau nama. Kemudian ini saya ada koleksi pisau Damaskus. Oke, tak lama-lama kita eksekusi unboxing paketnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini paket cutting ini selama 2 hari di perjalanan, artinya dia 2 hari di pihak kurir atau jasa paket pengiriman. Kita cek dulu apakah ini cuttingnya masih fresh, masih sehat, apakah udah kering. Kalau udah kering nanti tidak bisa kita lanjut. Kita cek terlebih dahulu. Wow, kelihatan masih fresh. Mantap ini cutting. Ini bagian bawahnya dikasih tisu supaya menjaga kelembaban cutting bagian bawahnya, supaya dia tidak stres atau dehidrasi selama proses pengiriman. Nah, bawahnya ini pada saat pengiriman dikasih air sedikit untuk menjaga kelembaban. Kita buka tali pengikatnya. Ini beberapa tunas yang bagian atas sudah mulai kelihatan tumbuh ya.
tidak apa-apa, walaupun fresh cutting. Kalau 2-3 hari itu biasanya tunas-tunas sudah mulai tumbuh kecil-kecil, itu tidak apa-apa. Memang karakteristik pohon anggur seperti itu, walaupun akar belum keluar, nutrisi yang masih di batang itu keluar atau tersalurkan menjadi tunas-tunas yang bagian atas. Oke, kita buka tisunya. Ini tisu biasa, dikasih vitamin B1 atau air mineral biasa juga tidak apa-apa. Oh ya, cutting ini juga sudah melalui proses treatment perendaman fungisida supaya di suhu lembab tidak menumbuhkan jamur. Kalau tidak direndam fungisida, biasanya kalau dikirim itu ada bercak-bercak putih seperti bedak, nah itu jamur. Kalau cutting kena jamur bisa mengganggu proses kalusisasi. Kalusisasi itu bahasa saya sendiri ya. Artinya itu susah untuk tumbuh kalus. Kalus itu yaitu bakal calon akar. Kalus itu menurut istilah tanaman adalah akar halus. Kalus itu akan tumbuh di bagian irisan cutting, bagian bawah, kemudian bagian atas pun juga akan tumbuh kalus, tapi tidak jadi akar. Kalau kalus itu kan nutrisi yang tersalurkan keluar melalui irisan atau potongan, itu dinamakan kalus. Oke, next step, kita iris-iris dulu, kita rapikan, kita potong sesuai ukuran yang kita inginkan. Kalau saya sendiri kurang begitu suka kalau ukuran cutting terlalu panjang. Ini ukurannya sudah pas ya, sekitar 25 cm. Nanti kan ditanam di polybag, kita semai di polybag. Kalau sudah keluar akar maksudnya, kita tanam di polybag sedalam 5-10 cm. Jadi yang 20 cm itu harapannya batang bibit tersebut. Tak lupa yang perlu kita siapkan nanti yaitu adalah kokopit atau sabut kelapa. Sembari kita potong-potong atau merapikan cutting ini, saya sudah menyiapkan kokopit terlebih dahulu sebelum saya membuat dokumenter semai kokopit ini. Oke, langsung saja kita mulai potong-potong cuttingnya. Kita buka ya ikatannya supaya mudah untuk memotong bagian bawah dan bagian ujung dari cutting yang sudah kita terima. Ini saya beli cutting ini posisi 2 paket. Satu paket berisi 20 cutting, saya beli 2 paket, jadi ini berisi 40 cutting yang nantinya akan saya semai untuk saya jadikan bibit anggur Jupiter dari proses semai kokopit. Nantinya akan jadi bibit on root. Nah, ini kan tunas-tunasnya yang kecil, kita buang aja supaya tidak mengurangi atau memforsir nutrisi dari cutting tersebut. Kan soalnya bagian bawah cutting kan belum keluar kalus. Nanti kalau tunasnya dibiarkan terlalu banyak, nanti bisa menghabiskan nutrisi yang di dalam cutting. Perlu kita pahami, pohon anggur ini adalah pohon yang unik. Batangnya itu bisa tahan sampai dengan 2 minggu. Masih bisa kita tanam atau kita semai. Ini masih hijau. Ini sudah dipotong dan perjalanan ini sekitar
hampir 1 minggu lah, mulai si penjual ini motong sampai ngirim ke saya ini ada 1 minggu, tapi masih fresh, masih segar, masih hijau, ini kelihatan dari batangnya. Tunasnya juga udah mulai tumbuh sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Nah ini kan yang untuk melihat kateng itu apakah masih fresh atau enggak. Ini yang bagian ujung kita potong lancip supaya nanti kita tidak melakukan kesalahan dalam pentancapan cutting di dalam media semai atau media tanam. Oke, pemotongan cutting ini sudah selesai. Kemudian kita ikat kembali cuttingnya supaya tidak berserakan nanti kalau kita semai di dalam plastik, supaya memudahkan kita dalam mengemal di kokopitnya, supaya lebih mudah. Nanti kan untuk supaya itu cutting bagian bawah juga tidak gampang bergerak atau bergeser kalau kita ikat dengan kuat. Jadi tujuannya diikat itu untuk menstabilkan posisi cutting yang kita semai, tidak goyang-goyang gitu. Kita ikat dengan kuat, kita ikat dua sisi ya, bagian bawah dan bagian tengah yang agak ke atas. Kalau ikat cuma bagian bawah saja, nanti yang atas juga akan kurang kuat, kurang presisi. Kita rapikan talinya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menyiapkan bahan atau media utama semai, yaitu kokopit. Nah, tara, ini dia kokopitnya. Kokopit ini saya pilih yang sudah lapuk atau sudah lama, yaitu bertujuan menghindari adanya proses fermentasi di dalam proses penyemaian. Proses fermentasi alami kan bisa menyebabkan suhu meningkat, jadi bisa menyebabkan busuk akar atau busuk halus di dalam cutting. Nah, tujuannya media kokopit yang sudah lapuk yaitu dia sudah tidak mengalami proses fermentasi atau proses pelapukan atau pembusukan. Nah, ini gembur sekali ini kokopitnya. Ini kokopit kering ya. Kemudian kita menyiapkan satu buah kantong plastik transparan atau bening. Tujuannya menggunakan plastik untuk memudahkan
plastik bening ini untuk memudahkan atau melihat perkembangan pertumbuhan kalus atau akar di cutting tersebut. Kemudian kita siapkan solasi plastik juga untuk merekatkan nanti. Kemudian next step yaitu kita takar kokopit, kemudian kita persiapkan air untuk melembabkan kokopit tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan air sumur atau air mineral juga bisa. Ini tidak ada campurannya B1 atau campuran fungisida, sudah tidak ada. Ini murni air sumur, air dari keran, untuk melembabkan media semai yang akan kita pergunakan. Sudah kita basahi keseluruhan ya. Kita ratakan dulu supaya tidak ada kokopit yang menggumpal atau kering. Ini cuttingnya kita posisikan sejajar atau ndak, tingginya itu biar rata atau sejajar supaya tidak ada cutting yang tidak ditempeli media semai. Artinya semua cutting bagian bawah itu menempel pada media semai. Kemudian ini langkah yang paling penting, yaitu memeras kokopit dengan kuat. Ya, seperti memeras mantan lah. Kita memalkan seperti peras santan itu. Nah, kalau sering lihat emak-emak di dapur itu kan kalau masak santan biasanya kan diperas. Air kelapa setelah diparut itu diperas. Lah, ini sama seperti itu, diperas supaya airnya keluar. Jadi yang kokopitnya ini cuma lembab tapi tidak terlalu becek istilahnya. Kita sesuaikan dengan cutting yang akan kita semai, sekiranya cukup untuk kita semai. Nah, ini kokopit sudah siap untuk kita gunakan media semai. Next step yaitu kita cek kelembapan dari kokopit yang sudah kita peras. Nah, seperti ini cukup, sudah memal. Kita taruh cuttingnya sedemikian rupa. Intinya cutting yang kita taruh di kokopit ini jangan sampai ada yang tidak mengena di kokopit itu sendiri. Nanti kalau tidak nempel di kokopit atau tidak diselubungi kokopit, dia akan kering. Nah, fungsi dari kokopit ini kan menjaga kelembapan. Dalam kelembapan tertentu, batang anggur atau cutting anggur ini akan tumbuh kalus. Kita ikat dengan kuat, dengan kencang, usahakan sekuat mungkin dan tidak goyang, tidak geser. Ini kita atur sepresisi mungkin. Ini kita gunakan solasi bening atau solasi plastik untuk merekatkan media semai itu sendiri. Kita usahakan supaya tidak ada rongga atau posisi rapat dan kencang. Jadi solasi atau solatip ini untuk mengencangkan bagian kokopit yang menempel di cutting tersebut. Kita bentuk atau kita
tekan-tekan seperti menekan mainan lilin. Oke, kita rapikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah finishing. Kita cek sudah kencang. Nah, finishing yaitu dengan memberi tag name atau memberi tanda. Nah, ini untuk menghindari kesalahan tag name atau nama dari tanaman yang kita semai. Nah, kan tidak bisa terjadi kemungkinan kita nyemai beberapa jenis tanaman. Nah, untuk menghindari kesalahan nama jenis, kita harus memberi nama atau mengasih tag name. Dalam memberi tag name perlu kita pahami bahwa tag name yang kita pergunakan adalah sesuai yang kita ingat atau yang sudah kita biasa gunakan. Nah, misalnya ini adalah jenis atau varian Jupiter, saya kasih tag name Jupe, bukan Julia Perez ya. Nah, yang sampingnya kita kasih tanggal semai untuk mengingatkan kapan kita mulai melakukan semai cutting tersebut. Perlu kita ketahui bahwa proses semai cutting mulai dari cutting datang atau cutting kita terima itu biasanya 1 minggu sampai 10 hari itu sudah mulai keluar tanggal, dan kalau sudah 2 minggu kalus itu sudah tumbuh menjadi serabut akar warna putih. Nah, itu tandanya semai yang kita lakukan itu berhasil dan bisa kita pindah ke media tanam. Oke, sahabat pengangguran, ini kita sudah tiba di penghujung tutorial semai saya. Intinya kita bisa melakukan hal-hal yang untuk menghemat dan seefisien mungkin dalam membuat bibit anggur. Bagi pemula seperti saya ini, semai cutting adalah hal yang sangat murah dan sangat efektif, karena saya kurang bisa menggrafting atau sambung beberapa varian anggur. Jadi lebih ekonomis dan lebih efisien bila kita membeli cutting kemudian kita semai dengan harapan akan tumbuh menjadi bibit anggur. Juga bisa kita pergunakan sebagai salah satu usaha sampingan juga. Nah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kritik, saran, dan subscribe jangan lupa. Itu yang paling penting untuk mengembangkan channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya sahabat, ini jangan lupa saya akan membuat tutorial lanjutannya, yaitu setelah dari semai cutting, semai kokopit, kita melakukan pindah ke media tanam polybag. Ditunggu ya launching dari video selanjutnya. Salam pengangguran dari Rembang, Jawa Tengah, khususnya daerah Jaberejo, Pamotan.